Latar belakang, perencanaan dan pengendalian keuangan merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu usaha perdagangan. Tanpa adanya sistem penganggaran yang baik, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam mengelola biaya operasional, persediaan barang, serta perencanaan penjualan. Oleh karena itu, penyusunan market budget diperlukan sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasional agar berjalan secara efektif dan efisien. Objek yang dipilih dalam proyek ini adalah Giu Store, toko cemilan enak yang berlokasi di Jalan Urai Bawadi nomor 41 Pontianak. Giu Store merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan snack dan makanan ringan yang dipasarkan secara eceran maupun grosir. Dengan banyaknya jenis produk yang dijual serta adanya persaingan usaha yang cukup ketat, diperlukan penyusunan anggaran penjualan, pembelian persediaan, biaya operasional, dan anggaran kas untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Melalui penyusunan master budget, diharapkan Giu Store dapat meningkatkan efisiensi usaha, mengendalikan biaya operasional, serta mencapai target penjualan dan keuntungan yang diharapkan. Tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi operasional dan keuangan usaha, menyusun berbagai jenis anggaran operasional, menyusun anggaran kas sebagai alat perencanaan likuiditas, serta memberikan rekomendasi pengelolaan usaha berdasarkan hasil analisis anggaran. Objek proyek adalah Giu Store, toko cemilan enak yang berlokasi di Jalan Urai Bawadi nomor 41 Sungai Bangkok, Kecamatan Pontianak Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan snack, makanan ringan, dan berbagai jenis cemilan yang dipasarkan secara eceran maupun grosir. Giu Store dipilih karena memiliki aktivitas penjualan yang rutin, pengelolaan persediaan barang yang beragam, biaya operasional yang terus berjalan, serta kebutuhan pengelolaan kas yang baik. Oleh karena itu, usaha ini sesuai dengan dijadikan objek dalam penyusunan master budget sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Bab 1. Profil usaha dan analisis usaha. Nama usaha Giu Store 2, Cabang Urai Bawadi. Tahun berdiri, Giu Store 2 merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan makanan ringan dan cemilan. Berdasarkan informasi yang tersedia, Giu Store mulai beroperasi pada tahun 2019 dan terus berkembang hingga memiliki cabang yang melayani penjualan eceran maupun grosir di kota Pontianak. Usaha ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis cemilan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Lokasi usaha dan tempat usaha. Giu Store 2 berlokasi di Jalan Urai Bawadi nomor 41 Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan kode pos 78113. Lokasi usaha berada di kawasan yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen sehingga mendukung aktivitas penjualan secara langsung maupun melalui pemesanan online. Tempat usaha berupa toko fisik permanen yang digunakan untuk penyimpanan dan penjualan berbagai jenis produk cemilan. Produk atau jasa yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan oleh usaha Giu Store meliputi keripik aneka rasa, kacang-kacangan, snack kemasan lokal, snack impor, snack lebaran, cookies dan biskuit, snack kiloan, parcel dan hampers cemilan, dan yang terakhir yaitu produk makanan ringan untuk reseller dan grosir. Produk yang paling diminati pelanggan adalah berbagai jenis snack kemasan, cemilan lebaran, dan snack kiloan karena memiliki banyak varian pilihan serta harga yang relatif terjangkau. Struktur organisasi sederhana yang dimiliki Giu Store yaitu pemilik usaha, manajer operasional, bagian pembelian dan persediaan, karyawan penjualan atau kasir, bagian pengemasan dan distribusi. Jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh usaha Giu Store diperkirakan adalah 6 orang, terdiri dari jabatan pemilik usaha dengan jumlah 1, jabatan manajer operasional dengan jumlah 1, jabatan karyawan penjual atau kasir jumlahnya 1, jabatan bagian persediaan jumlahnya 1, jabatan bagian pengemasan dan distribusi jumlahnya 1 dengan total semuanya adalah 5. Rata-rata penjualan bulanan. A. Berdasarkan data penjualan Giu Store yang tersedia, rata-rata penjualan bulanan diperkirakan sekitar 100 juta sampai 102 juta per bulan. B. Penjualan cenderung mengalami peningkatan pada periode bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru, musim libur sekolah, yaitu yang terakhir periode
berian parcel atau hampers. Pada periode tersebut, permintaan terhadap produk snack dan cemilan biasanya meningkat dibandingkan bulan-bulan biasanya. Permasalahan usaha yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Geostore adalah: A. Persaingan yang cukup tinggi dengan toko snack, minimarket, dan usaha sejenisnya di kota Pontianak. B. Permintaan pelanggan yang berubah-berubah sehingga menyulitkan dalam menentukan jumlah stok yang optimal. C. Risiko produk kadaluarsa apabila persediaan terlalu banyak dan tidak segera terjual. D. Ketergantungan pada pemasok dan distributor dari luar daerah yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk. E. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi yang dapat meningkatkan harga pokok penjualan. F. Promosi digital yang masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. G. Pengelolaan persediaan yang harus dilakukan secara cermat mengingat banyaknya variasi produk yang dijual. Bab 2. Analisis penjualan. 1. Pengumpulan data penjualan historis. Data penjualan Geostore diperoleh melalui hasil wawancara dengan pemilik usaha serta rekod penjualan sepanjang tahun 2024. Data tersebut digunakan untuk mengetahui pola penjualan dan menjadi dasar dalam penyusunan proyeksi penjualan tahun berikutnya. Data penjualan bulanan tahun 2024, pada bulan Januari penjualan mencapai Rp33.985.000. Februari 49.932.500, Maret Rp311.409.000, April Rp115.982.000, Mei Rp35.636.500, Juni Rp46.831.000, Juli Rp42.626.500, Agustus Rp33.462.500, September Rp29.187.200, Oktober Rp29.220.000, November Rp45.854.800, Desember Rp60 juta. Jadi total keseluruhannya Rp834.127.000. Berdasarkan data penjualan bulanan tahun 2024, penjualan yang diperoleh di Geostore adalah sebesar Rp834.127.000. Dari total tersebut, diperoleh rata-rata penjualan per bulan sebesar Rp69.510.583 atau bisa dibulatkan menjadi sekitar Rp69.500 per bulannya. Analisis statement penjualan. Berdasarkan data penjualan tahun 2024, Geostore punya pola penjualan yang naik turun alias fluktuatif. Penjualan paling rendah ada di bulan September sebesar Rp29.187.200. Sedangkan yang paling tinggi terjadi di bulan Maret yang tembus Rp311.409.000. Kenaikan paling mencolok terjadi di bulan Maret, tapi setelah penjualan sempat turun cukup drastis di bulan-bulan berikutnya. Menjelang akhir tahun, penjualan mulai naik lagi, terutama di bulan November dan Desember. Ini nunjukin kalau minat konsumen sebenarnya ada tapi belum stabil setiap bulannya. Secara keseluruhan total penjualan selama tahun 2024 mencapai Rp834.127.000 dengan rata-rata sekitar Rp69.500 per bulannya. Jadi bisa dibilang walaupun penjualannya naik turun, usaha ini masih punya peluang untuk berkembang ke depannya kalau bisa lebih konsisten juga penjualannya. Faktor yang mempengaruhi penjualan, yang pertama ada faktornya internal. Pertama, kualitas produk, harga produk, strategi promosi, manajemen stok dan produksi, pelayanan dan konsumen. Yang kedua ada faktor eksternal, permintaan pasar atau tren konsumen, persaingan usaha, kondisi ekonomi, musim atau momen tertentu, lokasi usaha. Semuanya berdasarkan data yang dikumpulkan, total penjualan Geostore selama tahun 2024 mencapai Rp834.127.000 dengan rata-rata penjual bulanan sekitar Rp69.500. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan pencatatan penjualan selama 1 tahun penuh. Dari sisi tren, penjualan bersifat fluktuatif, naik turun setiap bulannya. Puncak penjualan terjadi pada bulan Maret dengan nilai Rp311.409.000, sedangkan penjualan terendah terjadi pada bulan September sebesar Rp29.187.200. Setelah lonjakan tinggi di bulan Maret, penjualan mengalami penurunan cukup signifikan di bulan-bulan berikutnya. Namun menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan November dan Desember, penjualan kembali mengalami peningkatan secara keseluruhan meskipun
penjualan belum stabil, Gistore masih memiliki potensi untuk berkembang, terutama jika mampu menjaga konsistensi penjualan di setiap bulannya. Terima kasih. Bab 3. Forecasting penjualan. Berdasarkan data penjualan tahun 2024, dilakukan forecasting penjualan untuk memperkirakan penjualan tahun 2025. Hasil forecasting penjualan disajikan pada tabel berikut. Bulan Januari Juni 2024 sebanyak 3.000 unit. Forecast unit tahun 2025 sebanyak 3.300 unit. Untuk harga di tahun 2025 sebesar 11.000. Untuk proyeksi penjualan tahun 2025 sebesar Rp36.300.000. Untuk di bulan Februari, unit 2024 sebanyak 3.100 unit. Forecast unit tahun 2025 sebanyak 3.410 unit. Untuk harga di tahun 2025 yaitu 11.000. Untuk proyeksi penjualan tahun 2025 sebanyak Rp37.510.000. Untuk di bulan Maret, unit di tahun 2024 sebanyak 3.300 per unit. Untuk forecast unit di tahun 2025 3.630 unit. Untuk harga 11.000. Untuk proyeksi penjualan tahun 2025 sebanyak Rp39.930.000. Untuk di bulan April, unit di tahun 2024 sebanyak 3.500. Untuk proyeksi unit di tahun 2025 sebanyak 3.850. Untuk harga 11.000. Untuk proyeksi penjualan tahun 2025 sebanyak Rp42.350.000. Untuk di bulan Mei, unit tahun 2024 sebanyak 3.700 per unit. Untuk forecast unit tahun 2025 sebanyak 4.070 per unit. Untuk harga 11.000. Untuk proyeksi penjualan tahun 2025 sebanyak Rp44.770.000. Untuk di bulan Juni, unit di tahun 2024 sebanyak 4.000. Untuk forecast unit di tahun 2025 4.400 per unit. Untuk harga 11.000. Untuk proyeksi penjualan tahun 2025 sebanyak Rp48.400.000. Untuk di bulan Juli, unit di tahun 2024 sebanyak 3.800. Untuk forecast unit di tahun 2025 sebanyak 4.180 unit. Untuk harga 11.000. Untuk proyeksi penjualan tahun 2025 sebanyak Rp45.980.000. Untuk di bulan Agustus, unit di tahun 2024 sebanyak 4.100 unit. Untuk forecast unit di tahun 2025 yaitu 4.510 per unit. Untuk harga 11.000. Untuk proyeksi penjualan tahun 2025 sebanyak Rp49.610.000. Untuk di bulan September, unit di tahun 2024 sebanyak 4.300. Untuk forecast unit di tahun 2025 yaitu 4.730 per unit. Untuk harga 11.000. Untuk proyeksi penjualan tahun 2025 sebanyak Rp52.030.000. Untuk di bulan Oktober, unit di tahun 2024 sebanyak 4.500. Di tahun 2025 sebanyak 4.950 per unit. Untuk harga 11.000. Untuk proyeksi penjualan tahun 2025 sebanyak Rp54.450.000. Untuk di bulan November, unit di tahun 2024 sebanyak 4.800. Untuk di tahun 2025 sebanyak 5.280 per unit. Untuk harga 11.000. Untuk proyeksi penjualan di tahun 2025 yaitu adalah Rp58.080.000. Untuk di bulan Desember, unit di tahun 2024 sebanyak 5.200. Untuk forecast unit di tahun 2025 sebanyak 5.720. Untuk harga 11.000. Untuk proyeksi penjualan pada tahun 2025 sebesar Rp62.920.000. Untuk total unit di tahun 2024 sebesar 47.300 per unit. Untuk total forecast unit di tahun 2025 sebanyak 52.030 per unit. Untuk total proyeksi penjualan di tahun 2025 sebanyak 572.330.000 per unit. 1. Metode forecasting. Metode forecasting yang digunakan adalah metode tren sederhana atau disebut dengan simple trend, dengan asumsi pertumbuhan penjualan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Metode ini dipilih karena berdasarkan data pada tabel 2. Penjualan Gistore masih bersifat fluktuatif, namun secara umum menunjukkan adanya potensi peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pendekatan pertumbuhan tetap sebesar 10% dianggap cukup relevan untuk memperkirakan penjualan di periode berikutnya. 2. Menghitung proyeksi penjualan. Berdasarkan hasil perhitungan forecasting, total penjualan pada tahun 2024 sebesar 47.300 unit. Diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 10% pada tahun 2025
Dengan demikian, jumlah penjualan pada tahun 2024 diperkirakan menjadi 52.030 unit dengan asumsi harga jual produk sebesar 11.000 per unit. Maka total proyeksi penjualan pada tahun 2025 dapat dihitung sebagai berikut: 54.030 unit dikali 11.000 sama dengan 572.330.000 rupiah. Sehingga total proyeksi penjualan yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 572.330.000 rupiah. 3. Asumsi forecasting. Dalam melakukan perhitungan forecasting penjualan, terdapat beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan, yaitu: 1. Penjualan diperkirakan meningkat sebesar 10% setiap tahun. 2. Kapasitas produksi dianggap mencukupi untuk memenuhi permintaan. 3. Ketersediaan bahan baku dalam kondisi aman dan stabil. Yang keempat, kondisi pasar diasumsikan relatif stabil tanpa perubahan signifikan. Yang kelima, kegiatan promosi tetap berjalan secara konsisten. Pesan mari. Yang pertama, berdasarkan hasil forecasting yang telah dilakukan, U-Store diperkirakan akan mengalami peningkatan penjualan dari 47.300 unit menjadi 52.030 unit pada periode berikutnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar kurang lebih 10% sesuai dengan metode tren sederhana yang digunakan dalam perhitungan. Yang kedua, hal ini menandakan bahwa permintaan terhadap produk U-Store masih memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang di masa mendatang. Meskipun pada data sebelumnya penjualan cenderung fluktuatif, namun secara umum usaha ini masih menunjukkan potensi peningkatan jika dikelola dengan baik. Yang kelima, dengan asumsi harga jual produk sebesar 11.000 per unit, maka total proyeksi penjualan yang akan diperoleh adalah sebesar 572.330.000 rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa usaha memiliki prospek yang cukup baik dari segi pendapatan. Hasil forecasting ini sangat penting karena dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan usaha ke depannya, seperti perencanaan anggaran penjualan, produksi, serta kegiatan operasional lainnya. Dengan adanya perencanaan yang lebih matang, diharapkan U-Store dapat meningkatkan kinerja usahanya dan menjaga kestabilan penjualan di periode berikutnya. Bab 4 Sales Budget. Berdasarkan data penjualan tahun 2024, dilakukan forecasting penjualan untuk memperkirakan penjualan tahun 2025. Hasil forecasting penjualan disajikan pada tabel berikut. Bulan Januari, harga unit penjualan 3.300, harga jual unit 11.000, sales budget 2025 36.300.000. Di bulan Februari 3.410, harga jual 11.000, sales budget 37.510.000. Bulan Maret 3.630, harga jual 11.000, sales budget 39.930. Di bulan April 3.850, harga jual 11.000, sales budget 42.320. Bulan Mei 4.070, harga jual 11.000, sales budget 44.770. Bulan Juni 4.400, harga jual 11.000, sales budget 48.400. Di bulan Juli 4.180, harga jual 11.000, sales budget 45.950. Di bulan Agustus 4.510, harga jual 11.000, sales budget 49.610. Di bulan September 4.710, harga jual 11.000, sales budget 52.030.000. Di bulan Oktober 4.950, harga jual 11.000, sales budget 54.450.000. Di bulan November 5.280, harga jual 11.000, sales budget 58.080.000. Bulan Desember 5.720, harga jual 11.000, sales budget 62.920. Total semuanya ada 52.020.000, sales budget yaitu 572.330.000. Pertama, target penjualan bulanan. Target penjualan bulanan tahun 2005 berkisaran antara 3.300 unit hingga 5.000
720 unit. Bulan 2 harga penjualan tahunan berdasarkan sales budget yang telah susun jumlah target penjualan tahun 2025 adalah 52 juta. Ketiga, estimasi pendapatan dengan harga jual sebesar 11.000 unit. User diperkirakan memperoleh pendapatan sebesar 572.330.000 sepanjang tahun 2025. Mari berdasarkan sales budget yang telah disusun, user menargetkan penjualan produk sama tahun 2025 sebanyak 52.030.000 unit. Target penjualan bulan direncanakan mengalami peningkatan secara bertahap dengan target tertinggi pada bulan Desember sebesar 5.720 unit. Secara keseluruhan, perencanaan penjualan tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di pasar. Bab 5 production budget. Berdasarkan target penjualan 2025, Geostor menyusun production budget untuk menentukan jumlah produksi yang harus diproduksi setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk kebutuhan pasar agar terpenuhi serta menjaga ketersediaan produk. Hasil production budget disajikan pada tabel seperti yang telah kita tunjukkan. Pada bulan Januari, target penjualan ada 3.300 unit, persediaan akhirnya 341 unit, kebutuhan totalnya ada 3.641 unit, persediaan awalnya 330 unit, produksi direncanakannya 3.311 unit. Pada bulan Februari, target penjualan 3.410 unit, persediaan akhirnya 363 unit, kebutuhan totalnya ada 3.773 unit, persediaan awalnya ada pada 341 unit, produksi direncanakan 3.432 unit. Pada bulan Maret, target penjualan 3.630 unit, persediaan akhirnya ada 385 unit, kebutuhan totalnya ada 4.015 unit, persediaan awalnya 363 unit, produksi direncanakannya ada 3.652 unit. Kalian bisa baca dan lihat pada tabel yang telah kami tampilkan. Rencana produksi untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa Geostor berencana memproduksi 52.272 unit dalam satu tahun. Jumlah produksi ini disesuaikan dengan target penjualan bulanan serta kebijakan penyimpanan agar permintaan pasar dapat dipenuhi tanpa ada masalah kehabisan stok. Jumlah produksi diperkirakan akan meningkat dari awal hingga akhir tahun, sejalan dengan meningkatnya target penjualan. Dengan perencanaan produksi yang tepat, diharapkan bahwa proses operasional dapat berlangsung lebih efisien, persediaan tetap terjaga, dan target penjualan perusahaan dapat tercapai. Kedua, kebutuhan produksi berdasarkan sales budget. Kebutuhan produksi ditentukan berdasarkan sales budget yang telah disusun sebelumnya. Target penjualan yang direncanakan selama tahun 2025 adalah sebanyak 52.272 unit produk. Untuk memastikan ketersediaan produk pada setiap periode, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan target penjualan tetapi juga kebutuhan persediaan akhir yang diinginkan. Persediaan awal dan akhir. Persediaan yang ada di awal di akhir digunakan sebagai acuan dalam merancang anggaran produksi. Persediaan di awal adalah jumlah barang yang ada di awal periode, sedangkan persediaan di akhir adalah jumlah barang yang direncanakan untuk ada di akhir periode demi memenuhi kebutuhan penjualan. Pada tahun 2025 diperkirakan bahwa persediaan awal adalah sebanyak 330 unit. Di sisi lain, jumlah persediaan di akhir setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan penjualan bulan selanjutnya, yakni sebesar 10% dari target penjualan bulan yang akan datang. Dengan ini, persediaan di akhir bulan bervariasi antara 341 unit sampai 572 unit. Kebijakan ini diterapkan agar perusahaan dapat memastikan kelancaran operasional, mencegah kekurangan dalam persediaan, serta memenuhi permintaan dengan tepat waktu.
lanjut pada bab 6 yaitu material budget. Yang pertama, budget kebutuhan material. Budget kebutuhan material dibuat untuk memperkirakan jumlah barang dagang yang harus disediakan oleh Geostore agar dapat memenuhi target penjualan selama tahun 2025. Material yang dibutuhkan meliputi snack, plastik kemasan, dan stiker label sebagai pelengkap penjualan. Perencanaan ini bertujuan agar stok barang selalu tersedia, agar permintaan pelanggan dapat dipenuhi tanpa mengalami kekurangan persediaan. Budget pembelian material disusun untuk menentukan jumlah pembelian barang dagang yang harus dilakukan dari supplier selama 1 tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, total anggaran pembelian material selama tahun 2025 adalah sebesar 446.369.200. Budget persediaan material. Budget persediaan material digunakan untuk mengatur jumlah stok barang dagang yang tersedia pada awal dan akhir setiap periode. Persediaan awal merupakan stok yang tersedia pada awal bulan, sedangkan persediaan akhir disiapkan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan bulan berikutnya. Budget biaya material menunjukkan perkiraan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagang dan perlengkapan penjualan seperti snack, plastik kemasan, dan stiker label. Berdasarkan data yang telah disusun, total biaya material selama tahun 2025 diperkirakan sebesar 444.312.000. Anggaran ini menjadi dasar bagi Geostore dalam mengendalikan biaya pembelian. Untuk summary-nya, material budget Geostore disusun berdasarkan target penjualan tahun 2025 untuk memastikan kebutuhan barang dagang dapat terpenuhi sesuai dengan permintaan pelanggan. Material yang digunakan meliputi snack, plastik kemasan, dan stiker label dengan total biaya material sebesar 8.500 per unit. Budget kebutuhan material menjadi dasar dalam memperkirakan jumlah barang dagang yang harus disediakan agar proses penjualan dapat berjalan lancar tanpa mengalami kekurangan stok. Selain itu, budget pembelian material disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan penjualan serta persediaan awal dan persediaan akhir, sehingga total anggaran pembelian material selama tahun 2025 yaitu sebesar Rp446.369.200. Budget persediaan material bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok barang dagang pada setiap periode. Dengan pengelolaan persediaan yang baik, Geostore dapat memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu sekaligus menghindari resiko kehabisan maupun penumpukan persediaan. Sekian, terima kasih. Bab 7. Direct Labor Budget. Direct Labor Budget menghitung kebutuhan tenaga kerja langsung berdasarkan jumlah produksi. Diasumsikan, setiap unit membutuhkan 0,05 jam kerja langsung dan tarif upah tenaga kerja langsung sebesar 7.500 per jam. Berikut datanya. Total biaya tenaga kerja didapat dari total jam kerja dikali tarif upah per jam. Dan dihitung semuanya total adalah 19.602.000. Selanjutnya, kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja langsung pada usaha snack Geostore ditentukan berdasarkan jumlah unit snack yang terjual setiap bulan. Semakin besar jumlah penjualan, maka semakin besar pula waktu yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengecekan dan pengemasan. Berdasarkan data tersebut, total aktivitas penanganan produk selama 1 tahun mencapai 52.272 unit dengan kebutuhan waktu kerja sebesar 2.613,6 jam. Jam kerja, standar waktu yang digunakan adalah 0,05 jam per unit snack. Perhitungan ini menggambarkan waktu yang diperlukan tenaga kerja untuk menangani 1 unit produk mulai dari pengecekan hingga siap dijual. Yang ketiga, tarif upah. Tarif upah tenaga kerja langsung ditetapkan sebesar 7.500 per jam. Tarif tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan biaya tenaga kerja selama 1 tahun. Yang keempat, total biaya tenaga kerja langsung. Total biaya tenaga kerja langsung usaha snack selama tahun berjalan adalah sebesar 19.602.000. Berdasarkan tenaga kerja terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp1.241.250.
Sedangkan biaya tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 2.145.000. Peningkatan biaya tersebut terjadi karena jumlah penjualan snack meningkat sehingga membutuhkan waktu kerja lebih besar. Selanjutnya, summary. Berdasarkan penyusunan Direct Labor Budget pada usaha snack Geostore, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jumlah produk yang ditangani setiap bulan. Perhitungan ini menggunakan asumsi bahwa setiap unit snack membutuhkan waktu kerja sebesar 0,5 jam per unit dengan tarif upah tenaga kerja sebesar 7.500 per jam. Total aktivitas penanganan produk selama 1 tahun mencapai 52.272 unit dengan kebutuhan waktu kerja sebesar 2.539,94 jam. Perhitungan jam kerja tersebut digunakan untuk memperkirakan kapasitas tenaga kerja dibutuhkan dalam melakukan pengecekan, pengemasan, dan menyiapkan produk hingga siap dijual kepada pelanggan. Total biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh usaha snack Geostore selama 1 tahun diperkirakan 19.602.000. Biaya tenaga kerja mengalami perubahan setiap bulan mengikuti jumlah penjualan produk, di mana semakin tinggi jumlah produk yang ditangani maka semakin besar pula kebutuhan waktu kerja dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, biaya tenaga kerja terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp1.241.625, sedangkan biaya tertinggi terjadi pada bulan Desember Rp2.145.000. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah snack yang membutuhkan aktivitas kerja lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, Direct Labor Budget membantu Geostore dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, mengatur waktu kerja, serta mengendalikan biaya operasional agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Bab 8 Factory Overhead Budget. Factory Overhead Budget disusun untuk memperkirakan biaya operasional tidak langsung yang diperlukan dalam mendukung kegiatan operasional Geostore selama tahun 2025. Biaya overhead budget meliputi listrik, air, internet, penyusutan peralatan, dan biaya operasional lainnya. Overhead variabel diasumsikan sebesar Rp600 per unit produksi dan overhead tetap sebesar Rp2 juta per bulan. Overhead variabel merupakan biaya operasional tidak langsung yang berubah seiring waktu dengan perubahan jumlah produksi yang diperkirakan dan dijual oleh Geostore. Biaya ini meliputi penggunaan listrik tambahan, plastik kemasan, kertas truk, perlengkapan operasional, serta biaya lain yang dipengaruhi oleh volume kegiatan usaha. Dalam penyusunan anggaran ini, diasumsikan biaya overhead variabel sebesar Rp600 per unit. Berdasarkan tabel 8, biaya overhead variabel mengalami peningkatan dari Rp1.986.600 pada bulan Januari menjadi Rp3.432.000 pada bulan Desember. Peningkatan tersebut terjadi karena jumlah produksi juga meningkat dari 3.311 unit pada bulan Januari menjadi 5.720 unit pada bulan Desember. Selama tahun 2025, total overhead variabel yang dianggarkan adalah sebesar Rp31.363.200. Hal ini menjadikan bahwa semakin besar volume produksi yang dipersiapkan oleh Geostore, maka semakin besar pula biaya overhead variabel yang harus dikeluarkan untuk mendukung kelancaran operasional usaha. Overhead tetap. Overhead tetap merupakan biaya operasional yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi maupun penjualan. Biaya ini tetap harus dikeluarkan setiap bulan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional Geostore. Komponen overhead tetap dalam anggaran ini meliputi biaya listrik, dasar toko, air, internet, penyusutan rak dan etalase, serta biaya operasional tetap lainnya. Berdasarkan tabel 8, overhead tetap dianggarkan sebesar 2 juta setiap bulan sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, total overhead tetap
selama 1 tahun adalah sebesar 24 juta, walaupun jumlah produksi mengalami perubahan setiap bulan. Besarnya overhead tetap tidak berubah sehingga perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan biaya operasional tetap secara lebih akurat susunan anggaran. Total factory overhead merupakan keseluruhan biaya operasional tidak langsung yang terdiri atas overhead variabel dan overhead tetap. Anggaran ini digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan seluruh biaya operasional yang diperlukan untuk mendukung aktivitas usaha Geostor selama tahun 2025. Berdasarkan tabel 8, total factory overhead terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 3.986.600, sedangkan total factory overhead tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 5.432.000. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah produksi sehingga kebutuhan biaya overhead variabel juga bertambah. Sementara overhead tetap konstan setiap bulannya. Secara keseluruhan jumlah factory overhead yang dianggarkan selama tahun 2025 sebesar 55.363.200 yang terdiri atas 31.363.200 overhead variabel dan 24 juta overhead tetap. Anggaran ini disusun untuk memastikan keseluruhan kebutuhan biaya operasional tidak langsung dapat dipengaruhi sehingga kegiatan Geostor dapat berjalan efektif, efisien, dan mampu mendukung pencapaian target penjualan yang direncanakan. Summary, berdasarkan factory overhead budget yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa biaya operasional tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha Geostor selama tahun 2025 terdiri atas overhead tetap dan overhead variabel. Kedua komponen biaya tersebut dianggarkan untuk memastikan keseluruhan kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik serta mendukung pencapaian target produksi dan penjualan yang telah direncanakan. Overhead variabel yang dianggarkan berdasarkan jumlah unit produksi yang dipersiapkan dengan asumsi sebesar Rp600 per unit. Oleh karena jumlah produksi mengalami peningkatan dari bulan ke bulan, maka overhead tetap variabel juga mengalami peningkatan sesuai dengan volume produksi. Sepanjang tahun 2025, total overhead variabel yang dianggarkan adalah sebesar 31.363.200 dengan nilai terendah pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan Desember. Sementara itu, overhead tetap dianggarkan sebagai 2 juta setiap bulannya dan tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah produksi. Biaya ini mencakup listrik, dasar, internet, air, penyusutan peralatan, dan biaya operasional lainnya. Total overhead sepanjang tahun 2025 adalah sebesar Rp24 juta. Bab 9, Marketing Expense Budget disusun untuk mendukung pencapaian target penjualan. Biaya pemasaran meliputi promosi, iklan, media sosial, dan distribusi. Diasumsikan biaya pemasaran tetap 250 per bulan ditambah 1% dari penjualan. Penjualan bulan Januari sales budget 36.300, biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 363.000, total marketing 613. Untuk bulan Februari 37.510.000, sales budget, biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 375.100, total marketing expense 625. Untuk bulan Maret 39.930, biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 399.300,
biaya untuk total marketing expense 649.000. Untuk bulan April 42.350. Sales budget biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 423.500, total marketing expense 673.000. Untuk bulan Mei 44.770.000, sales budget biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 447.700, total marketing expense 697.000. Untuk bulan Juni 48.400, sales budget biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 184.000, total marketing expense 734.000. Untuk bulan Juli 45.980, sales budget biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 459.800, total marketing expense 709.800. Untuk bulan Agustus 49.610.000, sales budget biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 496.100, total marketing 746.100. Untuk bulan September 52.030.000, sales budget biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 520.300.000, total marketing expense 770.300. Untuk bulan Oktober 54.450, sales budget biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 544.500, total marketing 794.500. Untuk bulan November 58.080, sales budget biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 550.800, total marketing expense 830.800. Untuk bulan Desember 62.920, sales budget biaya tetap marketing 250, biaya variabel marketing 629.200, total marketing 879.200, total sales budget 5.072.330, biaya tetap marketing totalnya 3 juta, biaya variabel marketing totalnya 5.723.300, total marketing expense 8.723.300. 1. Biaya promosi. Biaya promosi merupakan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemasaran produksi Geostore. Melalui kegiatan promosi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan minat konsumen terhadap produksi yang dijual. Kegiatan promosi dapat dilakukan melalui pemberian potongan harga dan momen tertentu, promosi di media sosial, serta penawaran khusus kepada pelanggan. Dalam marketing expense budget, biaya promosi merupakan bagian dari anggaran pemasaran yang mendukung pencapaian target penjualan sebesar 5.072.330.000 selama tahun 2024. Biaya iklan. Biaya iklan yang digunakan untuk memperkenalkan produk Geostore kepada masyarakat serta memperluas jangkauan pasar. Kegiatan periklanan dapat melakukan melalui media sosial, meningkatkan daya tarik konsumen sehingga dapat mendukung pencapaian target penjualan yang telah direncanakan dalam sales budget tahun 2024. 3. Biaya media sosial. Biaya yang digunakan untuk kegiatan pemasaran digital melalui
platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial diharapkan dapat memperluas jangkau promosi, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, serta menarik calon konsumen baru sehingga target penjualan Geostore dapat tercapai. 4. Biaya distribusi. Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses penyaluran produksi kepada pelanggan. Biaya ini meliputi biaya pemesanan, ongkos pengiriman, serta kebutuhan distribusi lainnya yang berkait dengan penjualan produksi. Seiring peningkatan penjualan pada 36.300.000 pada Januari kepada 62.920 pada Desember. Kebutuhan biaya distribusi juga meningkat bagi memastikan produksi dapat sampai kepada pelanggan dengan baik dan tepat waktu. Summary. Berdasarkan market reference budget yang telah disusun, Geostore melokasikan anggaran pemasaran untuk mendukung pencapaian target penjualan tahun 2024. Anggaran pemasaran tersebut didirikan dari biaya pemasaran tetap sebesar 250 setiap bulan dan biaya pemasaran variabel sebesar 1% daripada nilai penjualan yang dianggarkan. Terus, biaya pemasaran yang dianggarkan digunakan untuk mendukung bagian kegiatan pemasaran termasuk promosi, iklan, media sosial, dan distribusi produk. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produksi Geostore, memperluas jangkauan pemasaran, serta mendukung proses penyaluran produksi kepada pelanggan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, total biaya pemasaran tetap yang dianggarkan selama tahun 2024 adalah sebesar 3 juta. Sebagai total biaya pemasaran variabel sebesar 5.723.300. Dengan demikian, total market reference budget yang direncanakan selama tahun 2024 adalah sebesar 8.723.300 untuk mendukung target sales budget sebesar 5.072.330. Oleh karena itu, market reference budget memberikan gambaran mengenai kebutuhan biaya pemasaran yang diperlukan selama periode perencanaan. Anggaran ini menjadi dasar bagian Geostore dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran yang terkait dengan promosi, iklan, media sosial, dan distribusi produksi secara lebih efektif sehingga target penjualan yang telah ditetapkan dapat mencapai tahun 2024. Bab 10. Administrative and General Expense Budget. Administrative and General Expense Budget disusun untuk menganggarkan seluruh biaya operasional non-penjualan dan non-persediaan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan administrasi serta pengelolaan usaha Geostore selama tahun 2024. Biaya-biaya ini tidak berhubungan langsung dengan pembelian stok snack, tetapi sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional toko setiap hari. Komponen biaya administrasi dan umum pada Geostore meliputi gaji administrasi atau kasir, alat tulis kantor atau ATK, biaya internet, biaya listrik dan air, biaya transportasi operasional, serta biaya administrasi lainnya. Pada tabel 10.1 Administrative and General Expense Budget Geostore pada tahun 2024. Yang pertama ada komponen biaya gaji administrasi atau kasir. Biaya per bulannya mengeluarkan biaya 2 juta dan biaya per tahunnya 24 juta rupiah. Yang kedua ada alat tulis kantor atau ATK mengeluarkan biaya per bulan 200.000 dan biaya per tahunnya 2.400.000. Internet atau Wi-Fi mengeluarkan biaya per bulannya 300.000 dan biaya per tahunnya 3.600.000 rupiah.
Dan keempat ada listrik dan air mengeluarkan biaya per bulan 700.000 dan biaya per tahunnya 8.400.000. Yang kelima ada transportasi operasional, biaya per bulannya ada 500.000 dan biaya per tahunnya 6 juta rupiah. Yang terakhir ada biaya administrasi lainnya, mengeluarkan pengeluaran sebesar 300.000 per bulan dan pengeluaran per tahunnya 3.600.000. Ada juga total per bulan pengeluaran 4 juta dan biaya pengeluaran per tahun mengeluarkan total biaya 48 juta. Pada tabel 10.2 Administrasi and General Expense Budget Giustor pada tahun 2024, pada bulan Januari mengeluarkan 4 juta rupiah, Februari mengeluarkan pengeluaran 4 juta rupiah, Maret 4 juta rupiah, April 4 juta rupiah, Mei 4 juta rupiah, Juni 4 juta rupiah, Juli 4 juta rupiah, Agustus 4 juta, September 4 juta rupiah, Oktober 4 juta rupiah, November 4 juta, dan Desember 4 juta rupiah. Total per tahun yang dikeluarkan adalah 48 juta. Yang pertama ada gaji administrasi atau kasir. Biaya gaji administrasi dialokasikan untuk seorang karyawan yang bertugas sebagai kasir sekaligus membantu mencatat transaksi, pengelolaan stok barang, penyusunan laporan penjualan harian, serta administrasi sederhana lainnya. Gaji ditetapkan sebesar 2 juta rupiah per bulan, sehingga total anggaran selama 1 tahun adalah 24 juta. Yang kedua ada alat tulis kantor atau ATK. Biaya ATK digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi seperti buku stok barang, kertas, tinta printer, nota, pulpen, map arsip, dan perlengkapan administrasi lainnya. Anggaran ATK ditetapkan sebagai 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Ada biaya internet. Internet digunakan untuk mendukung operasional toko, seperti menggunakan aplikasi kasir, pos, transaksi kris, komunikasi dengan pemasok, promosi melalui media sosial, serta pelayanan pelanggan secara online. Anggaran internet ditetapkan sebesar 300.000 per bulan atau 3.600.000 per tahun. Yang keempat ada biaya listrik dan air. Biaya listrik dan air digunakan untuk mendukung kegiatan operasional toko, seperti penerangan, penggunaan freezer atau kulkas untuk menyimpan minuman dingin, kipas angin atau AC, mesin kasir, CCTV, serta kebutuhan air untuk kebersihan toko. Biaya dianggarkan sebesar 700 per bulan atau sebesar 8.400.000 per tahun. Yang kelima ada biaya transportasi operasional. Biaya transportasi dialokasikan untuk kegiatan pembelian stok snack ke distributor, pengiriman barang apabila diperlukan, serta keperluan operasional lainnya. Anggaran transportasi ditetapkan sebesar 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang terakhir ada biaya administrasi lainnya. Biaya administrasi lainnya digunakan untuk mengantisipasi berbagai pengeluaran operasional yang tidak rutin, seperti biaya fotokopi dokumen, biaya perizinan usaha, biaya kebersihan toko, perlengkapan kecil, biaya transaksi bank, dan kebutuhan administrasi lainnya. Anggaran biaya ini ditetapkan sebesar 300.000 per bulan atau 3.600.000 per tahun. Summary, berdasarkan Administrasi and General Expense Budget yang telah disusun, Giustor menganggarkan biaya administrasi dan umum sebesar 4 juta rupiah setiap bulan atau 48 juta selama 1 tahun. Komponen biaya terbesar adalah gaji administrasi atau kasir sebesar 24 juta per tahun, karena tenaga kerja merupakan faktor utama dalam menjalankan operasional toko. Komponen biaya lainnya terdiri dari listrik dan air sebesar 8.400.000 rupiah, transportasi operasional sebesar 6 juta rupiah, internet sebesar 3.600.000 rupiah. Biaya administrasi lainnya sebesar 3.600.000 rupiah dan ATK sebesar 2.400.000 rupiah per tahun. Penyusunan anggaran administrasi dan umum ini membantu Giustor mengendalikan biaya operasional non-persediaan sehingga kegiatan administrasi pelayanan pelanggan dan pengelolaan usaha dapat berjalan secara efektif.
Dengan pengendalian biaya administrasi yang baik, Geostore diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kelancaran aktivitas usaha, serta mendukung pencapaian target penjualan dan keuntungan selama tahun anggaran 2024. Bab 11. Kas budget. Saldo awal kas. Saldo awal kas adalah jumlah uang kas yang tersedia pada awal bulan sebelum adanya penerimaan dan pengeluaran kas. Pada bulan Januari, saldo awal kas ditetapkan sebesar 100 juta rupiah. Untuk bulan-bulan berikutnya, saldo awal kas diperoleh dari saldo akhir kas pada bulan sebelumnya. Sebagai contoh, saldo akhir kas pada bulan Januari berubah menjadi saldo awal kas pada bulan Februari. Kedua, penerimaan kas. Penerimaan kas berasal dari hasil penjualan yang diterima oleh Geostore. Dalam perhitungan ini digunakan asumsi bahwa 90% penjualan diterima pada bulan berjalan dan 10% diterima pada bulan berikutnya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, total penerimaan kas selama tahun 2024 adalah sebesar Rp828.126.300. Penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp285.261.350. Sedangkan penerimaan kas terendah terjadi pada bulan September sebesar Rp29.614.730. Dilanjutkan dengan pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha, mulai dari biaya produksi sampai dengan biaya pemasaran dan tak terduga lainnya. Pengeluaran kas dihitung dari pendapatan dikurangi dengan keuntungan. Berdasarkan perhitungan total pengeluaran kas selama 2024 adalah sebesar Rp660.099.000. Pengeluaran kas tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp250.911.600. Sedangkan pengeluaran kas terendah terjadi pada bulan September sebesar Rp22.414.400. Dilanjutkan dengan safety cash. Safety cash adalah dana yang dicadangkan atau yang disiapkan untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Dalam kas budget ini, safety cash ditetapkan sebesar 20 juta setiap bulannya. Dana ini digunakan sebagai batas minimum kas yang harus tersedia agar kegiatan usaha tetap berjalan dengan baik. Terakhir, yaitu saldo akhir kas. Saldo akhir kas menunjukkan jumlah kas yang tersedia pada akhir bulan setelah perhitungan saldo awal kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Berdasarkan perhitungan, saldo akhir kas pada Januari adalah sebesar Rp84.094.240 dan saldo akhir kas pada bulan Desember adalah Rp27.027.000. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024, perusahaan memiliki kas yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Adapun ringkasan yang telah kami lakukan pada Geostore di bagian kas budget, yaitu tahun 2024 disusun untuk mengetahui perkiraan kas setiap bulan berdasarkan saldo awal kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, safety cash, dan saldo akhir kas. Disusun untuk memastikan dana yang dimiliki cukup untuk menjalankan operasional usaha. Terus, saldo awal kas pada Januari ditetapkan sebesar 100 juta, sedangkan saldo awal kas bulan berikutnya berasal dari saldo akhir bulan sebelumnya. Dengan jumlah total penerimaan kas tahun 2024 sebanyak Rp660.090.000. Pada bulan-bulan tertentu, penjualan mengalami penurunan dan kenaikan yang memang sering terjadi pada suatu usaha. Penerimaan kas dihitung dengan asumsi 90% penjualan diterima pada bulan berjalan dan 10% diterima pada bulan berikutnya. Total penerimaan kas selama tahun 2024 adalah Rp828.126.300. Lalu, pengeluaran kas dihitung berdasarkan selisih antara pendapatan dan keuntungan. Total pengeluaran kas selama tahun 2024 adalah Rp660.099.000. Perusahaan
menetapkan safety cash sebesar 20 juta setiap bulan sebagai dana cadangan untuk menjaga kelancaran operasional usaha. Berdasarkan hasil perhitungan, saldo akhir kas pada akhir tahun menunjukkan nilai yang positif, yaitu Rp27.027.000. Walau beberapa bulan terakhir secara konsisten mengalami penurunan, sehingga kondisi kas perusahaan dapat ringkasan pada Geostore. Adapun summary yang telah kami susun yaitu yang pertama, kas budget Geostore tahun 2024 disusun untuk mengetahui perkiraan posisi kas setiap bulan berdasarkan saldo awal kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, safety kas, dan saldo akhir kas. Disusun untuk memastikan dana yang dimiliki cukup untuk menjalankan operasional usaha. Lalu, saldo awal kas pada bulan Januari ditetapkan sebesar 100 juta, sedangkan saldo awal bulan berikutnya berasal dari saldo akhir bulan sebelumnya dengan jumlah total penerimaan kas sepanjang tahun 2024 sebanyak Rp660.090.000. Pada bulan-bulan tertentu, penjualan mengalami penurunan dan kenaikan yang memang sering terjadi pada suatu usaha. Lalu, penerimaan kas dihitung dengan asumsi 90% penjualan diterima pada bulan berjalan dan 10% diterima pada bulan berikutnya. Total penerimaan kas selama tahun 2024 adalah Rp828.126.300. Dilanjutkan dengan pengeluaran kas dihitung berdasarkan selisih antara pendapatan dan keuntungan. Total pengeluaran kas selama tahun 2024 adalah Rp660.099.000. Perusahaan menetapkan safety cash sebesar 20 juta setiap bulannya sebagai dana cadangan untuk menjaga kelancaran operasional suatu usaha. Lalu terakhir, berdasarkan hasil perhitungan, saldo akhir kas pada akhir tahun masih menunjukkan nilai positif, yaitu Rp27.027.000. Walaupun beberapa bulan terakhir secara konsisten mengalami penurunan, sehingga kondisi kas perusahaan masih dapat mendukung kegiatan usaha selama proses atau selama periode yang direncanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Bab 12. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan penyusunan sales budget, production budget, material budget, direct labor budget, factory overhead budget, marketing expense budget, administrative and general expense budget, serta kas budget, dapat disimpulkan bahwa Geostore 2 memiliki perencanaan operasional dan keuangan yang cukup baik untuk tahun anggaran 2025. Penyusunan master budget memberikan gambaran mengenai target penjualan, kebutuhan persediaan, biaya operasional, serta kondisi kas sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan usaha. 1. Apakah target penjualan realistis? Ya, target penjualan tahun 2025 tergolong realistis. Berdasarkan data penjualan tahun 2024, total penjualan mencapai 47.300 unit, kemudian diproyeksi meningkat sekitar 10% menjadi 2.030 unit pada tahun 2025 dengan nilai penjualan Rp572.330.000. Target tersebut disusun menggunakan metode sample trend forecasting sehingga masih sesuai dengan potensi pertumbuhan usaha serta pertimbangan kondisi pasar yang relatif stabil. 2. Apakah kapasitas operasional mencukupi? Ya, kapasitas operasional dinilai mencukupi. Berdasarkan production budget, jumlah produk yang direncanakan sebanyak 52.272 unit lebih tinggi dibandingkan target penjualan sebesar 52.030 unit. Selisih tersebut digunakan sebagai persediaan pengaman safe stock agar perusahaan mampu memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kekurangan stok. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja langsung hanya sebesar 2.539,94 jam kerja selama 1 tahun, sehingga aktivitas operasional masih dapat ditangani dengan baik. 3. Apakah kondisi kas usaha sehat? Ya, kondisi kas usaha masih tergolong sehat. Saldo awal kas pada bulan Januari sebesar 100 juta, sedangkan saldo akhir kas pada bulan Desember masih menunjukkan nilai positif sebesar Rp27.027.000.
Total penerimaan kas selama tahun berjalan mencapai Rp820.126.300, sementara total pengeluaran kas sebesar Rp660.099. Selain itu, perusahaan juga menetapkan safety cash sebesar 20 juta setiap bulan sehingga likuiditas usaha tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan operasional. 4. Biaya mana yang paling dominan? Berdasarkan seluruh anggaran yang telah disusun, komponen biaya terbesar adalah sebagai berikut. Komponen biaya material budget dengan jumlah Rp444.312.000, komponen biaya factory overhead budget dengan jumlah Rp55.363.200, komponen biaya administrative and general expense dengan jumlah Rp48 juta, komponen biaya direct labor budget dengan jumlah Rp19.602.000, komponen biaya marketing expense budget dengan jumlah Rp8.723.300. Biaya material merupakan komponen biaya yang paling dominan karena mencapai sekitar 77,6% dari total biaya operasional utama. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan U-Store sangat dipengaruhi oleh harga pembelian barang dagang seperti snack kemasan dan perlengkapan penjualan. Oleh karena itu, pengendalian biaya pembelian menjadi faktor penting dalam meningkatkan laba usaha. Bagaimana meningkatkan efisiensi usaha? Berdasarkan hasil analisis anggaran, efisiensi usaha dapat ditingkatkan melalui pengendalian biaya pembelian barang dagang, pengelolaan persediaan yang lebih optimal, serta meningkatkan pemasaran digital. Karena biaya material merupakan komponen terbesar, setiap penghematan harga pembelian dari pemasok akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan keuntungan. Selain itu, pengelolaan stok yang baik dapat mengurangi risiko produk tidak terjual maupun penumpukan persediaan. Rekomendasi untuk U-Store 2. 1. Mengendalikan biaya pembelian barang dagang. Pemilik usaha disarankan melakukan evaluasi harga pemasok secara berkala, melakukan pembelian dalam jumlah economics order quantity, serta menjalin kerjasama jangka panjang dengan distributor agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Kedua, meningkatkan pemasaran digital. Promosi melalui Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, bisnis, dan marketplace perlu lebih dioptimalkan dengan anggaran pemasaran sebesar Rp8.723.300. Perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan melalui strategi digital marketing yang lebih efektif. 3. Mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Perusahaan perlu menerapkan sistem pencatatan stok secara rutin agar dapat menghindari kehabisan stok maupun penumpukan barang yang berisiko menurunkan kualitas produk atau memperlambat perputaran persediaan. 4. Menyusun anggaran secara berkala. Master budget sebaiknya disusun setiap tahun dan dievaluasi secara berkala sebagai alat perencanaan, pengendalian biaya, evaluasi kinerja, serta dasar pengambilan keputusan dalam pengambilan usaha. Summary. 1. Secara keseluruhan, U-Store 2 menunjukkan perencanaan usaha yang baik dengan target penjualan yang realistis, kapasitas operasional yang memadai, kondisi kas yang masih sehat, serta pengendalian biaya yang cukup terstruktur. Kedua, material budget menjadi komponen biaya terbesar sehingga perlu menjadi fokus utama dalam pengendalian biaya agar profitabilitas perusahaan dapat meningkat. Ketiga, apabila rekomendasi yang diberikan dapat diterapkan secara konsisten, U-Store 2 memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar keuntungan, memperbesar pangsa pasar, serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Sekian, terima kasih.